Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Pentakosta. Dan hari ini kita bersyukur punya kesempatan untuk kembali beribadah dan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau beri kami kekuatan, Engkau jagai kami seluruhnya, sehingga tidak ada yang kena paparan virus corona. Semua karena anugerah dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan memuji Engkau. Dan dalam hari raya Pentakosta hari ini, kami kembali diingatkan dan belajar firman-Mu akan turunnya Roh Kudus, dan kami telah memilikinya sejak kami lahir baru, tapi kami juga tetap diingatkan bagaimana peranan Roh Kudus dalam hidup kami sebagai umat-Mu yang Kau kasihi, sebagai bukti penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus dari surga bagi kami juga. Saat ini kami akan mendengar sabda-Mu. Mohon Tuhan mengajari dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk dan oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada bagian ini kita kembali diingatkan sebuah janji daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik terangkat ke surga, bahwa akan diutus Roh Kudus ke dunia untuk menyertai orang percaya. Dan kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, ada janji Kristus kepada para muridnya yang akan memberikan kuasa dan turunnya Roh Kudus menjadi pernyataan kegerakan penginjilan, di mana penginjilan bermula dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Kalau kita berbicara hari ini sebagai hari Pentakosta atau hari raya Pentakosta, hari raya Pentakosta bukan sebatas konsep perjanjian baru, tetapi itu adalah juga ada dalam perjanjian lama. Pentakosta adanya ada hari yang ke-50. Hari yang ke-50 sejak kapan? Sejak hari pembebasan, itulah Passover, waktu Israel keluar dari Mesir. 50 hari kemudian, itulah disebut dengan hari Pentakosta, hari sukacita bagi umat Allah, memperingati bagaimana mereka dibebaskan oleh Tuhan, dan itu ketepatan jatuh pada hari Minggu. Itu di dalam kitab Imamat. Tapi Pentakosta juga disebut adalah sebagai pesta panen atau pesta buah sulung, dan juga dikatakan selain itu sebagai pesta sukacita bagi umat percaya. Dan yang menariknya adalah
bahwa peristiwa dan angka ini persis sama setelah kebangkitan Yesus dari kematian. 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian atau hari ke-50, dan atau ada sebutan juga 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Karena Yesus 40 hari di bumi sebelum dia terangkat ke surga. Itulah sekilas tentang Pentakosta. Tapi Pentakosta yang kita peringati dalam teks kita hari ini adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian atau 10 hari setelah dia naik ke surga. Apa yang terjadi dikatakan Bapak Ibu pada hari Pentakosta ayat 1, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di mana ini? Di Yerusalem. Tidak disebutkan tempat itu di mana, tapi ada yang mengatakan itu di ruang atas di suatu tempat. Apa yang mereka lakukan adalah mereka berkumpul, beribadah, berdoa, memuji Tuhan. Dan mungkin juga ada yang berkata, suasana mungkin masih ada dalam rada ketakutan, dan juga ada satu sukacita. Jadi ada sukacita, ada ketakutan bercampur di dalam mereka. Tapi yang pasti mereka bersekutu bersama, dan kalimat orang percaya ini adalah banyak. Artinya bukan hanya rasul yang 12. Kenapa dikatakan rasul dari 12? Karena di pasal 1 kita sudah melihat bahwa Matias sudah terpilih menggantikan Yudas yang bunuh diri. Tapi mereka bukan hanya yang 12 itu, tapi mereka adalah kumpulan dari orang-orang yang percaya, yang mengikut Kristus pada masa itu. Mereka berkumpul bersama, dan dikatakan ketika mereka berkumpul, tiba-tiba turun angin yang kencang, yang keras itu terhadap mereka dalam ayat yang ketiga, dan dikatakan ada lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Apa yang mau kita perhatikan di sini, persoalannya bukan soal tanda dari hadirnya Roh Kudus, tetapi penekanannya lebih kepada fakta bahwa Roh Kudus turun atas mereka. Oleh karena apa? Tanda di dalam pasal 2 berbeda dengan tanda di pasal 8, berbeda dengan tanda di pasal 10, dan berbeda dengan tanda di pasal yang ke-19, Kisah Para Rasul. Misalnya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, waktu Roh Kudus turun dengan penumpangan tangan oleh Paulus, jemaat itu berbahasa roh. Dan kalau kita masuk di pasal 18, pasal yang ke-10, ketika pelayanan kepada Cornelius, justru tidak ada penumpangan tangan, tidak ada acara khusus. Justru ketika Petrus memberitakan firman Allah, tiba-tiba langsung Roh Kudus turun kepada Cornelius dan keluarganya. Apa yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu, kita tidak berbicara penekanan kepada tanda-tanda dengan hadirnya Roh Kudus, tapi penekanannya adalah fakta. Ada enggak Roh Kudus hadir di dalam diri orang percaya? Supaya kenapa saya mau tekankan ini? Jangan berpikir bahwa datangnya Roh Kudus persislah tandanya seperti ayat 2 dan ayat 3. Oh salah, gitu ya. Atau sampai ayat yang keempat dengan mereka berbahasa lain. Tapi peristiwa di hari Pentakosta di dalam Kisah pasal 2 ini yang terjadi adalah tandanya angin yang keras bertiup menimpa mereka, dan nyala api seperti lidah api di atas kepala mereka, dan yang berikutnya mereka berbahasa lain. Itu yang dikatakan di dalam hal ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan, di dalam bagian lain misalnya mereka langsung berbahasa roh. Itulah di Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Tetapi di sini bukan bahasa roh, tapi bahasa yang diberikan oleh roh. Jadi bukan bahasa roh. Jadi supaya jelas ini. Jadi waktu Pentakosta mereka bukan mendapatkan bahasa roh, melainkan bahasa yang diberikan oleh roh. Apa maksudnya Bapak Ibu? Yang dikatakan bahasa yang diberikan oleh roh di sini adalah bahwa orang-orang itu, murid-murid dan orang percaya itu adalah orang Galilea. Itulah perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa-bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu apa? Bahwa orang-orang Galilea, para murid itu, oleh Roh Kudus diberi kuasa kemampuan sehingga mereka bisa berbahasa dengan bahasa yang disebutkan ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ini. Jadi bukan bahasa roh, tapi bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Apa maksudnya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau kita perhatikan dalam narasi ini Bapak Ibu, ketika di dalam ayat yang keempat, waktu Roh Kudus turun itu, maka dikatakan diberi kuasa, ya, dikatakan ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dan seterusnya. Saya mau katakan ada beberapa hal pada bagian ini. Yang pertama, soal fakta datangnya atau hadirnya Roh Kudus di dalam diri seseorang. Kalau konteks perjanjian lama Bapak Ibu, Roh Kudus itu hadirnya tidak permanen. Apa maksudnya? Hanya diberikan kepada orang tertentu dengan jabatan tertentu, pada tugas tertentu, dan untuk waktu tertentu. Itulah sebabnya ketika Saul tidak dikehendaki lagi oleh raja, maka Roh Allah meninggalkan dia. Dan waktu Daud berdosa sampai dia berdoa kepada Allah, janganlah ambil rohmu daripadaku. Itu konteks perjanjian lama. Maka kalau kita perhatikan misalnya di dalam kitab Bilangan, waktu Musa memimpin Israel, yang mendapatkan Roh Kudus itu hanya Musa dan 70 para pemimpin, para penatua-penatua. Yang lain tidak. Itu bedanya dengan konteks perjanjian baru. Perjanjian baru, setiap orang yang percaya itu menerima Kristus, maka otomatis dia menerima Roh Kudus. Maka kapankah orang menerima Roh Kudus? Ketika dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah di Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dan di dalam ayat 14 dikatakan Roh Kudus itu tidak keluar masuk, tetapi menjadi materai sampai kita memperoleh seluruh kegenapan janji Allah. Itulah ayat 14. Jadi jangan berpikir Roh Kudus masuk besok keluar lagi. Maka jangan pernah berdoa juga supaya kita terima Roh Kudus tiap hari. Tapi bagaimana kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang ini pertama yang harus kita pelajari dan juga harus alami, bahwa setiap orang yang percaya dan terima Yesus, saat itu juga dia berarti telah menerima dan dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak keluar masuk dari diri orang percaya. Dan inilah sebagai salah satu tanda dasar sebagai orang percaya, karena ada kelahiran oleh Roh. Itulah kelahiran baru bagi orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, selain kita hidup oleh Roh, karena nanti kita akan berbicara tentang dipenuhi Roh ayat 4. Jadi sebelum kita bicara dipenuhi Roh, yang kedua kita berbicara setelah memiliki Roh Kudus atau dilahirkan oleh Roh. Yang kedua, bagaimana kita juga hidup dipimpin oleh Roh. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25, kitab suci berkata demikian, orang yang hidup oleh Roh hendaklah hidup juga dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh itu lahir baru, tetapi tidak menjadi cukup, tapi orang harus menyerahkan dirinya dipimpin oleh Roh setiap saat. Kenapa penting orang hidupnya dipimpin oleh Roh? Perhatikan Bapak Ibu ayat 24, Galatia pasal yang ke-5 itu. Dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan bahwa orang yang telah percaya kepada Kristus, dia seharusnya menyalipkan kedagingan dengan segala hawa nafsunya yang jahat. Itulah ayat yang ke-24. Maka ketika orang menyerahkan dirinya dipimpin oleh Roh, itu otomatis dia mematikan atau menyalipkan kedagingan dengan segala hawa nafsu yang jahat. Dengan cara itulah maka keinginan daging ayat 19 sampai 21 akan lenyap atau mati dari diri kita, dan otomatis secara simultan muncullah atau lahirlah buah Roh ayat 22 sampai 23 di dalam diri kita.
Itu sebabnya betapa pentingnya orang hidup bukan hidup oleh roh saja lahir baru, tapi juga hidup dipimpin oleh roh, supaya dia mematikan kedagingan dan akhirnya menghasilkan buah roh di dalam dirinya. Setelah orang dengan cara hidup dipimpin oleh roh, maka dia makin suci, maka oleh karena ketaatan kepada firman, karena mematikan kedagingan, makin lama dia makin suci hidupnya. Dan berikutnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi lahir oleh roh, dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh roh. Ini harus bagi kita. Karena kalimat yang dipakai atau kata yang dipakai adalah perintah aktif yang bersifat present. Artinya bahwa setiap orang, setiap saat harus memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ayat Efesus 5 ayat 18, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita perhatikan tanda dipenuhi roh dalam Efesus pasal 5 itu, orang itu penuh pujian dan penuh syukur dan bermazmur bagi Allah dan seterusnya. Maka hari ini kita berbicara soal datangnya Roh Kudus yang memenuhi orang-orang percaya atau murid-murid pada saat itu. Itulah ayat yang keempat Kisah Rasul pasal 2 tadi. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, kenapa Tuhan memberikan satu karunia khusus kepada mereka dalam peristiwa ini? Perhatikan Bapak Ibu, tradisi Israel sampai hari ini pun adalah bahwa setiap orang Yahudi dari manapun dia asal hari raya Pentakosta, mereka pulang ke Yerusalem dan beribadah. Itu tuh kebiasaan orang Yahudi. Maka perhatikan Bapak Ibu, penekanan kenapa karunia itu diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus ayat 4, itu dalam hubungan ayat yang ke-5. Waktu itu orang saleh dari seluruh kolong langit, dari berbagai penjuru dunia zaman itu. Ujung dunia zaman itu adalah Roma. Kalau sekarang nggak tahu kita dari mana lagi. Jadi orang saleh yang dari berbagai kolong langit itu, dari seluruh kolong langit sedang datang mau merayakan hari raya Pentakosta di Yerusalem. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik, sangat tepat. Maka Tuhan memberikan karunia itu. Apa yang mau saya katakan di sini? Tuhan memberikan karunia melalui rohnya adalah sesuatu yang dibutuhkan tepat bagi pelayanan dan bagi orang tertentu. Maka kalau kita perhatikan apa maksudnya dalam bagian ini? Perhatikan Bapak Ibu pasal 1 ayat 8. Apa janji Tuhan Yesus? Kalau kamu akan menerima Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu mulai digenapi dengan peristiwa ini. Itu akan digenapi di peristiwa ini. Maka ini bukan kebetulan, tapi ini tepat cara Tuhan. Tepat cara Tuhan yang dimaksudkan apa? Hari raya Pentakosta sebagai tradisi agama Yahudi, orang Israel pada kumpul, dan juga orang berbagai dari daerah lain, termasuk juga dikatakan ada orang Arab dan macam-macam, itu pada kumpul. Dan nanti kalau kita perhatikan di pasal 2 ayat 14 ke bawah, ketika Petrus dengan berani memberitakan Injil Bapak Ibu, itu 3.000 orang bertobat. Dan besar kemungkinan orang ini bagian dalam itu, dan nanti mereka akan pergi keluar dari Yerusalem, maka otomatis Kisah 1 ayat 8 digenapi mulai, dikerjakan mulai. Itu sebenarnya penekanan di sini. Maka tolong Bapak Ibu kita sadari juga bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya memberikan karunia yang tepat sesuai kebutuhan, sesuai timingnya, dan itu yang diberikan Tuhan pada bagian ini. Makanya kalau kita perhatikan di kisah lain, turunnya Roh Kudus, ada orang berbahasa roh dan ada juga tidak berbahasa roh. Tapi penekanannya adalah kebutuhan yang diberikan Tuhan itu tepat untuk menjawab situasi pada saat itu. Itulah sebabnya diberikan karunia berbahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh. Maka ketika itu rasul-rasul memberitakan firman,
rasul-rasul menyampaikan kebenaran firman atau murid-murid, maka dikatakan semua mereka mengerti. Kalau disampaikan bahasa Galilea, yang datang itu nggak pada ngerti. Tapi disampaikan dalam bahasa mereka masing-masing. Akhirnya apa? Injil disampaikan kepada banyak orang. Ini saudara yang perlu kita pahami dalam bagian ini. Maka dengan cara inilah akhirnya kegerakan penginjilan, kegerakan misi dan pencapaian misi untuk dunia telah mulai digenapi apa yang dikatakan Yesus di dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Ini yang kita lihat dari segi teks dan kontekstualisasinya, Bapak Ibu. Karena itu kalau dalam kita perhatikan, makanya mereka tercengang-cengang, mereka terkagum-kagum, meskipun ada orang berkata juga, orang ini apa artinya ini? Mungkin ada orang berkata, dikatakan jangan-jangan orang ini lagi mabuk. Tapi ayat 14 berkata, Petrus berkata mereka enggak mabuk, karena itu masih jam 9. Itu artinya apa? Kalau ada pun orang mabuk, itu enggak ada yang mabuk pagi, jam 9 pagi, itu artinya. Jadi artinya peristiwa ini jam 9 pagi, maka tidak mungkin mereka mabuk. Makanya mereka kagum, tercengang-cengang, dan bertanya apa artinya ini. Ini adalah sebuah kegenapan janji Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam merayakan atau memperingati hari Pentakosta, bagi kita ada beberapa hal pertanyaan dan renungan bagi kita. Pertama, sudah sekian lama kita Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Izinkan pertanyaan saya pertama, adakah engkau telah menerima Roh Kudus? Dan itu ketika engkau mau betul-betul percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau beriman dan bertobat dan datang kepada Kristus. Jangan ikut dalam kegiatan gereja, sudah lama jadi orang Kristen, tapi tidak jelas dilahirkan kembali. Dan ingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 3. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan pernah bisa melihat kerajaan surga. Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, dia datang pada malam hari kepada Yesus dan bertanya di dalam ayat 2, Guru, tidak seorang pun bisa melakukan apa yang kau perbuat ini jikalau Tuhan tidak menyertainya. Dan Yesus berkata ayat 3, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah jikalau engkau tidak dilahirkan kembali. Bapak Ibu, berbicara tentang keselamatan adalah berbicara tentang dilahirkan oleh Roh. Percaya dan terima Yesus Kristus supaya kita dilahirkan kembali dan kita diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejauh mana kita mau menyerahkan diri kita setelah dilahirkan kembali secara rohani, sejauh mana kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh, dikendalikan oleh Roh. Maka kita mematikan kedagingan, itulah Galatia 5, 19-21. Sejauh mana kita mau mematikan kedagingan kita untuk menghasilkan buah Roh sebagai implikasi daripada hidup kita yang dipimpin oleh Roh. Yang dipimpin oleh Roh tidak mungkin cakap kotor, tidak mungkin maki-maki, tidak mungkin berzina, tidak mungkin melakukan dosa atau berbohong dan macam-macam. Maka bagaimana kita melatih diri supaya seluruh emosi, seluruh kemauan, seluruh keinginan kita tunduk kepada pimpinan Roh. Ini yang perlu kita latih Bapak Ibu sebagai orang percaya setiap hari. Karena itu bagaimana kita berani terus rela dengan sukacita menyangkal diri, mematikan kedagingan, dan bagaimana kita menyerahkan diri, dikendalikan, dikuasai, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu membuat kita hidup suci dan membuat kita menghasilkan buah Roh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, salah satu cara sederhana menceknya adalah kalau semakin nyata hidup kita menghasilkan buah Roh, itu adalah produk dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Atau kalau kita makin menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh, otomatis kedagingan makin hilang dari diri kita dan otomatis juga buah Roh nyata dalam diri kita. Maka kalau sampai hari ini buah Roh tidak terlalu kelihatan dalam diri kita, itu berarti kita kurang merelakan diri, memberi diri dipimpin oleh Roh. Dan orang yang dipimpin oleh Roh pasti dikuasai oleh Roh. Itu satu hal. Jadi lahir oleh Roh, dipimpin atau dikendalikan oleh Roh, maka dipenuhi oleh Roh.
Dan orang yang dipenuhi oleh Roh, maka dia pasti diberi kuasa oleh Roh. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh pastilah penuh damai dan sukacita dan suka memuji Tuhan dan bermazmur bagi Allah. Dan salah satu adalah belajar dari peristiwa ini. Apa yang mau saya katakan peristiwa di sini Bapak Ibu? Begitu murid-murid diberi kuasa oleh Roh Kudus, setelah mereka penuh Roh diberi kuasa, apa yang terjadi? Petrus dan rasul-rasul bangkit dan dengan berani bersaksi memberitakan Injil. Bapak Ibu, memberitakan Yesus Tuhan pada zaman itu bukan hal yang gampang. Kenapa saya katakan tidak gampang? Oleh karena Yesus baru disalibkan, dan Yesus yang disalibkan itu ketika ada sebuah pengakuan dan klaim bahwa dia anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak gampang diterima oleh orang Yahudi pada zaman itu. Dan belum lama berlalu Yesus mati dan bangkit, dan untuk itulah murid-murid dipanggil untuk menyaksikan siapa dia. Artinya apa? Resiko yang akan dihadapi oleh orang ketika dia bersaksi memberitakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu resikonya besar. Ya, dan nanti kalau kita lihat Kisah Rasul, mereka dianiaya, ada yang dibunuh seperti Stefanus dan macam-macam. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Konsekuensi dalam memberitakan Injil demi keselamatan orang lain itu bukan hal yang mudah situasinya, karena mungkin harus membayar harga yang mahal. Tetapi apa yang saya mau katakan di sini, kalau Roh Kudus memenuhi kita dan kalau kita diberi kuasa oleh Roh Kudus atau penuh Roh, maka salah satu adalah ada keberanian karena kasih. Saya ulangi, ada keberanian karena kasih untuk memberitakan Injil kepada orang lain agar mereka juga bisa mendengar berita keselamatan, mau percaya kepada Kristus dan akhirnya bertobat dari dosa-dosa mereka. Maka dalam perayaan Pentakosta hari ini atau minggu ini Bapak Ibu, salah satu adalah sejauh mana kita punya kerelaan karena kasih dan keberanian digerakkan oleh Roh untuk bersaksi memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka yang dipenuhi oleh Roh ada kegerakan misi yang lahir, yang dipenuhi oleh Roh ada keberanian untuk menyaksikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari beri dirimu dipimpin oleh Roh, mari dirimu dipenuhi oleh Roh, dan mari diri kita ketika dipenuhi Roh, diberi kuasa oleh Roh di dalam pelayanan, maka kita dengan kasih, maka kita rela dan berani untuk bersaksi. Jadi bohong kalau ada orang berkata dia penuhi Roh, tapi tidak berani untuk bersaksi dan menyaksikan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kegerakan misi akan stagnan kalau orang tidak dipenuhi Roh. Tapi jemaat yang dipenuhi Roh, orang yang dipenuhi Roh, maka melahirkan kegerakan misi penginjilan untuk menjangkau banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Petrus memberitakan Injil dengan berani, dengan lantang dan tegas, memberitakan siapa Yesus mulai awal dan dia yang kamu salibkan dan seterusnya dan seterusnya. Apa akibatnya Bapak Ibu? Ayat 40 dan 41. Masa itu aja KKR yang pertama secara besar-besar 3.000 orang bertobat. Apa yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu? Orang yang dipenuhi oleh Roh, maka dia diberi kuasa oleh Roh. Artinya apa? Bahwa kalau kita yang dipenuhi Roh dalam pelayanan, bahwa kita menyampaikan kebenaran itu bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan cara manusia. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu di sini bagaimana Petrus yang berkobar-kobar dengan kuasa Roh Kudus itu, sehingga Injil diberitakan dan justru artinya bukan justru tapi maka menghasilkan sekitar 3.000 orang yang bertobat pada saat itu. Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau engkau dan saya berkhotbah dan atau memberitakan Injil secara pribadi, tapi bukan dengan kuasa Roh Kudus, maka kita hanya mentransfer pengetahuan, kita hanya mentransfer ilmu, kita hanya mentransfer doktrin, tapi kita tidak mengubah hidupnya dan kita tidak membawa dia kepada Tuhan.
Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, dalam kita bersaksi memberitakan Injil secara pribadi, ataupun mengajar di sekolah minggu, atau kita di remaja, atau di jemaat bersama-sama, betapa pentingnya kuasa Roh Kudus ada pada kita. Karena apa? Kalau bukan karena Roh Kudus, maka firman yang kita sampaikan mungkin enak di telinga orang, mungkin sedap kedengarannya, tetapi itu tidak berdampak mengubah hidupnya dan melahirkan iman di dalam dirinya. Dan yang kedua adalah, kalau kita melayani kebenaran firman Tuhan bukan dengan kuasa Roh Kudus, justru yang dikaguminya adalah kita atau pengkhotbahnya, bukan mereka datang dan kagum dan hormat kepada Allah. Ini bahayanya. Dan perhatikan di sini, Petrus nggak ada apa-apanya, dan Petrus dalam artian nggak ada di dalam catatan ini dia dipuji-puji. Tapi justru banyak jiwa, ribuan jiwa datang kepada Tuhan. Itulah pentingnya kuasa Roh Kudus. Karena itu siapapun kita Bapak Ibu, kenapa ketika kita ber-PI atau memberitakan Injil punya kesaksian kepada orang lain, misalnya orang tidak mau datang dan sulit untuk bertobat. Salah satu mungkin kita perlu evaluasi, adakah kita penuh roh dan adakah kita memiliki atau diberi kuasa oleh roh. Maka dengan hikmat Allah, bukan hikmat manusia, dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kata-kata manusia, itulah yang kita sampaikan, dan Roh Kudus bekerja sehingga kita efektif melakukan misi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam perayaan Pentakosta hari ini, mari terima kuasa Roh Kudus, mari dipenuhi Roh Kudus, berani bersaksi memberitakan Injil. Doakan kepada siapa engkau memberitakan Injil hari ini atau satu minggu ini. Dan yang kedua, beritakanlah Injil itu juga dengan kuasa daripada Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus bekerja mengubah hatinya, Roh Kudus bekerja memberikan iman, Roh Kudus bekerja memberikan pengertian, Roh Kudus bekerja memberikan pertobatan bagi orang untuk datang kepada Kristus. Karena itu tidak ada lain, mari hidup suci oleh karena kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam perayaan hari Pentakosta hari ini, tolong kami supaya semua betul-betul dilahirkan oleh Roh, supaya tidak ada satupun yang mendengarkan firman-Mu hari ini luput dari anugerah-Mu, tapi sungguh-sungguh beriman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib dan bangkit untuk kami, untuk Dia, dan membuka hati, mengundang dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Engkau melahirkan kembali mereka, dilahirkan oleh Roh. Dan kami yang sudah percaya kepadamu, yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, tolong kami memberi diri kami dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kami mematikan kedagingan kami dengan segala hawa nafsunya yang jahat. Maka secara simultan lahirlah buah Roh di dalam hidup kami. Hanya ketika kami memberi diri kami setiap saat dipimpin oleh Roh, maka karakter kami diubahkan, pola pikir kami diperbaharui, dan cara bicara kami, sikap kami, kesucian hati nurani kami pun tercipta kalau kami menyerahkan diri terus tanpa ada waktu yang terbuang, tetap dipimpin dan dikuasai oleh Roh-Mu. Seringkali kami gagal dan jatuh ke dalam dosa, apapun itu, adalah ketika kami tidak mau tunduk dipimpin oleh Roh. Karena itu tolong kami belajar Tuhan dalam merayakan Pentakosta ini, mau dipimpin oleh Roh, supaya kami hidup suci dan kami pun dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan ketika kami hidup suci dan dipenuhi oleh Roh-Mu, maka kami memiliki kuasa, dan dengan penuh Roh, dengan kasih dan kuasa Roh Kudus, dengan rela kami berani bersaksi memberitakan Injil. Bukankah kegerakan penginjilan yang dijanjikan Yesus, di mana murid-murid menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ujung dunia, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Momen di dalam kisah Pentakosta ini digenapi dengan banyaknya orang datang dari berbagai daerah yang kembali ke daerah masing-masing. Mereka percaya dan mendengar Injil dan akan kembali
otomatis menjadi saksi Kristus, maka Injil menyebar. Tuhan, kami tahu kegagalan kami dalam pemberitaan Injil dan Injil tidak terlalu menyebar. Oleh karena kami tidak berani bersaksi, tidak berani sungkan, takut ditolak, malu atau apapun alasan yang kami buat, sehingga Injil tertahan. Ampuni kami Tuhan, dan tolonglah supaya kami melakukan kegerakan misi penginjilan sebagai bukti kami juga menikmati pimpinan Roh-Mu di dalam hidup kami, dan kami dikuasai oleh Roh-Mu ya Bapa. Bapa di surga, tolonglah juga kami di dalam pelayanan kami, baik PI pribadi, baik juga ketika menegur menasihati orang lain, baik juga mengajar di sekolah minggu, di remaja dan umum, supaya kami tetap dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kalau kami melayani tanpa kuasa Roh, yang kami kerjakan sia-sia, tidak berdampak. Yang didengarkan orang adalah kalimat manusia, kalimat kami, kata-kata yang indah yang hanya mungkin mentransfer pengetahuan dan berhenti di pikiran mereka, yang mentransfer doktrin, pemahaman yang baru, tapi berhenti dan dalam pikiran tidak mengubah hati mereka menjadi beriman dan cinta kepadamu. Karena itu tolong kami Tuhan, dengan hidup suci, dengan kuasa daripada Roh Kudus, kami melayani. Maka ketika Injil kami beritakan, ketika orang kami ajarkan kebenaran firman-Mu, maka kebenaran firman-Mu mengubah mereka, memberikan sebuah hidup yang baru dengan pertobatan kepada mereka mendengar dan mereka datang kepadamu, sehingga mereka tidak kagum dan memuji kami, tapi justru kagum dan hormat kepada Allah, mengagungkan Engkau di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan menolong kami, baik gembala di tempat ini dan juga hamba-hamba-Mu majelis dan penatua. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati ya Tuhan, supaya semua kami melayani di dalam kekudusan, dipenuhi oleh Roh dan dengan kuasa Roh-Mu. Dengan demikian kemuliaan-Mu nyata dan umat makin banyak dibawa kepadamu, dan kami pun semakin taat sebagai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.